Baik, saya coba akan menjelaskan secara garis besar di pagi hari yang cerah ini. Kita berada di Ponorogo di Jalan Pintu pada tanggal 5, pada hari Rabu tanggal 5 bulan Maret, bertepatan dengan hari ke-6 bulan Ramadan 2025. Secara garis besar, secara umum, untuk pekerjaan di lapangan itu di antaranya ada 10 secara garis besar. Yang pertama yaitu adanya contraction area atau kesiapan lahan. Di sana terdapat pertama yaitu tentang titik atau lokasi yang akan dibangun. Titik yang akan dibangun itu sangat penting karena di sana juga terdapat alamat, kemudian terdapat legalitas dan akan menjadi faktor penunjang kesiapan apakah area tersebut sudah siap untuk dilaksanakan pekerjaan konstruksi, dan juga akses yang akan digunakan sebagai mobilitas untuk pelaksanaan, sehingga dalam pelaksanaan nanti bisa sesuai dengan target yang direncanakan. Ini sangat penting sekali. Dan juga ada area-area yang dibutuhkan untuk penempatan material dan site management, itu yang sangat mendukung sekali. Dan di construction area juga ini terdapat yang kedua itu lahan atau pengukuran lahan atau area, yang mana pengukuran lahan ini sangat menunjang sekali karena harus tahu existing yang akan digunakan, kemudian manuver dan juga legalitas yang akan perbatasannya itu juga sangat menentukan apakah nanti pekerjaan itu juga pekerjaan lanjutan atau ada connecting atau expansion join dengan gedung-gedung yang lain, atau memang lahan itu pure kosong. Dan juga pengukuran lahan ini sangat penting sekali, apakah di sana juga terdapat dinding area gedung yang lain atau dinding pagar, atau juga area yang berbatasan dengan sungai dan juga lahan yang siap. Kemudian yang ketiga itu kondisi tanah. Kondisi tanah di sana itu seperti apa, manakala kita mengerjakan itu harus dapat menyesuaikan dengan kondisi lahan yang ada. Apakah lahan itu lahan yang memang dulunya sawah kemudian diuruk, atau kemudian ada lahan itu sawah, atau memang darat, atau memang tanahnya tanah pasir, cadas, atau memang tanah bebatuan. Nah, ini biasanya kondisi tanah ini biasa sudah dilakukan identifikasi tanah atau dengan cara soil test yang dilakukan oleh pihak perencana biasanya menentukan pondasi apa yang akan digunakan, apakah pondasi pancang, sepunpel, borpel, atau memang menggunakan pondasi KSLL. Itu hasil daripada soil test atau tes tanah. Yang berikutnya adalah PCM. Yang kedua adalah PCM. PCM itu biasa dilakukan atau bisa disebut juga pre-contraction meeting atau rapat persiapan.
maksimal waktunya 7 hari setelah dilegalkan atau setelah tanda tangan kontrak. PCM ini tujuannya adalah untuk rapat persiapan bisa menepis sejauh mana kesanggupan speed durasi yang telah ditentukan di dalam kontrak. Pemaparan tentang metode pelaksanaan yang sangat urgent itu adalah metode percepatan dengan durasi yang ada. Kemudian dari masing-masing instansi, biasanya kalau MK juga ada rapat pemaparan dari MK, dan perencana juga seperti apa keterlibatannya perencana pada saat pelaksanaan. Kemudian MK sebagai manajemen konstruksi atau pengawasan itu kinerjanya nanti ketika running dalam perjalanan pelaksanaan, juga mereka punya kewenangan dan kebijakan seperti apa ketika mereka memberikan arahan, memberikan motivasi, dan juga memberikan solusi cekapan, tangkap, sikap terhadap keputusan dan evaluasi pekerjaan di lapangan yang menjadi hal-hal yang berpotensi menghambat mereka sikap dan tangkap, terutama tentang hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang sangat signifikan yang berpotensi kepada potensi terhadap atau menghambat, mempengaruhi kinerja percepatan kontraktor di lapangan. Dan juga pihak kontraktor pada saat persiapan itu menjelaskan sesuatu metode yang akan dilaksanakan di lapangan, baik dari penggunaan peralatan, ketersediaan material, kemudian suplai material pendukung terutama dari beton, kemudian besi, dan juga mobilisasi yang akan dilakukan di lapangan. Dan pihak kontraktor juga menjelaskan tentang bukan hanya schedule percepatan saja, tapi juga kontraktor menyampaikan indikasi-indikasi hal-hal yang berkaitan dengan perubahan pekerjaan di lapangan, sehingga kalau ada hal yang perlu dilakukan pekerjaan perubahan dan juga informasi terhadap potensi-potensi kendala yang terjadi di lapangan dengan kondisi tanah yang ada, kemudian titik lokasi yang memang berjauhan dari, dan atau mungkin ada hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan. Kemudian juga si pihak kontraktor juga bisa menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan sistem pembayaran, atau juga sesuatu yang melibatkan dengan pihak-pihak lain yang kemungkinannya ada potensi hal yang menghambat dalam pekerjaan, bisa disampaikan pada saat rapat persiapan. Yang selanjutnya yaitu WITSET. WITSET ini adalah penentuan titik BM atau benchmark atau pengukuran area atau lahan, atau juga WITSET ini boplang, pemasaan boplang yang menentukan elevasi ketinggian dari bangunan, apakah nanti akan terjadi peninggian yang menjadi titik atau yang menjadi acuan ketinggiannya itu seperti apa, apakah memang harus digali untuk dibuat sebagai basement atau memang diuruk ditinggikan. Sistem yang ketentuan ini juga harus dilakukan kesepakatan bersama dari pihak perencana, dari pihak PPK, MK, dan juga kontraktor. Yang kelima,
yang kelima itu, yang kedua PCM, yang ketiga WITSET, yang keempat apa tadi apa namanya, yang keempat itu, izin pelaksanaan, izin atau pemberitahu terhadap item apa saja yang akan dikerjakan. Itu kita harus menyampaikan kepada konsultan pengawas atau konsultan MK atau tim teknis dari PPK. Nah, ini ada izin apa yang akan kita kerjakan di lapangan, itu harus kita ajukan dulu proses pelaksanaannya. Yang kelima itu MC0 atau mutual check 0, item yang pada saat pelaksanaan terjadi perubahan, sehingga kontrak yang ada itu, RAB yang ada di awal, kita evaluasi kembali, kita lakukan pengecekan bersama dengan kondisi real lapangan. Yang PCM ini adalah tujuannya untuk mengevaluasi dan mengefisiensi terhadap pagu anggaran yang menyesuaikan dengan kondisi item pekerjaan yang akan dikerjakan. Jadi item pekerjaan yang ada di lapangan tentunya sangat berkaitan sekali dengan apa yang perlu kita prioritaskan, item pekerjaan apa yang perlu kita kerjakan, sehingga nanti akan menimbulkan sesuatu pekerjaan perubahan, yang mana tujuan daripada MC0 ini, pekerjaan perubahan yang dilakukan itu tetap masih dalam ranah nilai balan budget atau masih dengan nilai kontak yang sesuai dengan nilai kontrak, nilai totalnya, walaupun terjadi perubahan bobot antara pekerjaan struktur, arsitek, dan MEP dari item apa yang nanti bobotnya akan disubsidi silang. Nah, MC0 ini sangat penting sekali karena nanti akan berpengaruh terhadap item apa saja yang perlu kita siapkan, item apa saja yang perlu request kontraktor untuk pengadaan materialnya, dan untuk menyiapkan juga hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan pelaksanaan di lapangan yang menyangkut terhadap alat kerja, yang mencakup terhadap tenaga kerja, kemudian kebutuhan material yang intinya SDM kita harus menyesuaikan dengan item pekerjaan. Nah, maksimal MC0 ini maksimal waktunya itu 14 hari, makanya harus segera dilakukan, mengingat dan sangat berpengaruh terhadap ketentuan item apa saja yang nanti akan dikerjakan di lapangan. Legalitasnya harus dapat, baik secara hitungan secara umum dan hitungan-hitungan yang secara detail harus dilakukan, sehingga item perubahan yang ada dapat dilakukan dan dapat dimaksimalkan item apa saja yang penting untuk segera dilakukan, yang sifatnya mayor. Kemudian yang keenam adalah 3 set gambar kerja dan dokumen pengadaan. Dokumen pengadaan ini melibatkan 1 gambar kerja, yang kedua RAB, dan yang ketiga adalah RKS, dan juga dasar pekerjaan yang menjadi acuan kita di lapangan, yang mana pekerjaan yang dilakukan di lapangan itu menyesuaikan dengan dasar kontrak, kemudian ada hierarki dari
ketentuan pelaksanaan kontrak itu apa yang nanti akan digunakan sebagai acuan yang mempunyai hierarki tingkatan. Ada kontrak, kemudian ada RAB, kemudian ada spek, dan ada gambar. Jadi kuncian untuk pekerjaan di lapangan itu apa yang menjadi dasar, ini sangat penting sekali. Makanya gambar kerja atau gambar dokumen gambar sebagai acuan ini kita dibuat 3 bundel yang bisa dijadikan sebagai dasar acuan dahulu, yang kemudian nanti akan dibuat juga soft drawingnya. Yang ketujuh itu ada BIM, aplikasi BIM atau Building Information Modeling, yang mana pemahaman gambar kerja yang diaplikasikan dengan sistem BIM ini, yaitu desain yang akan kita kerjakan itu seperti apa arsiteknya, sehingga pemahaman di dalam konstruksi ini akan kelihatan apakah terjadi clash, apakah terjadi perbedaan gambar, atau memang ada gambar yang belum bisa mengakomodir terhadap apa yang ada di gambar SketchUp atau ada yang di gambar ini bisa kita antisipasi bentuk gambar kerja atau soft drawingnya. Yang ke-8 adalah soft drawing. Soft drawing ini gambar kerja, yang mana gambar kerja ini sebagai acuan dasar di lapangan, yang gambar ini kita ajukan terlebih dahulu kepada pengawas atau kepada konsultan MK untuk dilakukan evaluasi dan untuk dilakukan pengecekan setelah adanya legalitas, apakah gambar itu statusnya revisi atau memang gambar itu sudah ada stempel terkendali. Ketika gambar itu sudah ada legalitas stempel terkendali dari MK dan dari tim teknis, maka gambar itu bisa di-copy, bisa diperbanyak dan untuk dijadikan acuan dasar di lapangan. Tentunya gambar ini yang akan mengakomodir juga terhadap volume yang berkaitan dengan volume item pekerjaan di lapangan. Nah, itu teman-teman yang ke-8. Kemudian yang ke-9 itu ada approval material, yang mana approval material itu walaupun Anda sudah ada ketentuan dalam spek, tetapi kondisi lapangan yang memang bisa dilakukan juga persetujuan approval material, ataukah memang ada request tertentu dari pihak owner sehingga approval material itu bisa dilakukan perubahan. Kemudian atau juga kondisi yang ada kemungkinan terjadi ketentuan material, spek material yang ada tapi tidak sesuai dengan kondisi lapangan. Contoh seumpama ketersediaan material di pabrikan juga tidak tersedia, kemudian keadaan yang memang sangat langka, atau memang ada durasi yang memang harus bersifat inden atau lama, sehingga akan menghambat terjadinya mundur atau terjadinya tidak tepatnya dari target percepatan kita yang kita ajukan schedule-nya. Ini kan bisa dilakukan untuk perubahan approval material. Kemudian si kontraktor juga punya potensi atau punya kesempatan untuk melakukan dan mengevaluasi item spek material apa yang bisa kita lakukan yang memang di sana ada spek yang memang bagus dan harganya bagus, kemudian margin juga dapat kita optimalkan dan dapat kita maksimalkan untuk mencari keuntungan, karena memang kontraktor harus punya untung, karena usaha namanya harus punya keuntungan, tapi dengan cara legalitas yang bisa diakui dan bisa diketahui bersama. Yang terakhir itu ada garansi, yang mana pekerjaan garansi ini sangat memungkinkan juga, sangat penting juga, karena garansi pabrikan yang tentunya ketika gedung kita jadikan,
gedung kita bangun. Nah di sana juga harus fungsi ya, jadi gedung itu bisa selesai berfungsi dan dapat difungsikan. Gedung itu selesai. Nah makanya ketika ada komponen-komponen yang di dalamnya terdapat komponen yang sifatnya ada garansi, maka garansi ini sangat perlu sekali, sehingga manakala terjadi kerusakan dan memang terjadi hal yang masih menjadi durasi dari tanggung jawab vendor atau supplier, nah makanya garansi ini sangat penting sekali, sehingga apa yang kita beli, apa yang kita lakukan, apa yang kita adakan, apa yang kita kerjakan, ini masih terdapat garansi. Apabila terjadi kerusakan, kita tidak bisa atau tidak harus mengeluarkan dana dan tidak berulang kali, sehingga yang akan menimbulkan sebuah kerugian negara. Nah ini mungkin teman-teman secara garis besar pekerjaan pelaksanaan di lapangan yang sangat penting sekali untuk kita jadikan acuan, sehingga manakala item-item ini kita lalui, item yang 10 ini kita patuhi atau kita kerjakan, kita laksanakan, insya Allah pelaksanaan pekerjaan di lapangan itu tidak ada unsur keterlambatan, tidak ada unsur clash, tidak ada unsur kesalahpahaman, dan juga yang berpotensi-potensi yang tidak terakomodir dilakukan pembahasan, sehingga tahapan-tahapan ini akan memberikan motivasi dan juga akan memberikan acuan dan arahan kita untuk kesuksesan berjalannya proyek atau konstruksi di lapangan, sehingga apa yang menjadi pekerjaan dan menjadi tanggung jawab kontraktor dapat terakomodir, baik untuk mencari keuntungan dan juga untuk mencari legalitas. Apapun yang bisa dikerjakan di lapangan terdapat legalitas dan juga terdapat kesepakatan bersama, sehingga manakala terjadinya sebuah temuan ini sangat berpotensi nihil, walaupun pertemuan itu wajib ada, tapi nihil dan bisa dipertanggungjawabkan. Itu mungkin untuk proyek-proyek pemerintah, terutama khususnya untuk bisa segera dipahami bersama. Oke teman-teman, selamat pagi, selamat berjuang, sukses selalu bersama saya. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.